Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan kepada kita dengan tema darah penangkal maut. Maut itu adalah hukuman yang kekal, api neraka. Maut itu juga adalah kematian. Nah, saudara, ini dalam rangka untuk kita memperkuat iman kita, iman kita. Kita mempelajari firman Tuhan. Kita mau melihat Keluaran pasal 12. Keluaran pasal 12 ayatnya yang Keluaran pasal 12 ayatnya yang kelima. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba ataukah kambing, ya. Darah penangkal maut ini ada sejarah ketika tulah yang terakhir kali yang akan Tuhan timpakan kepada bangsa Mesir pada waktu itu, supaya mereka mengizinkan bangsa Israel keluar dari perbudakan. Tuhan akan membunuh seluruh anak laki-laki, mulai dari manusia sampai kepada binatang, sampai kepada hewan. Nah, supaya umat Allah, supaya umat Tuhan tidak mengalami tulah yang sama, matinya anak-anak yang sulung, maka harus ada yang namanya darah penangkal maut. Ini istilah saya. Ini istilah saya. Darah penangkal maut. Korban Paskah. Korban Paskahnya apa? Seekor domba jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba ataukah kambing. Ya, itu dia. Dan ini saudaraku hanya simbol tentang darah penangkal maut, korban penghapus dosa yang akan dilakukan oleh Yesus di kemudian hari. Katakan di sana, anak domba itu harus jantan. Jantan itu artinya apa? Harus berani. Yang jadi korban penghapus dosa itu, korban keselamatan itu, ya, darah penangkal maut itu harus jantan, harus gagah, harus kuat, harus berani. Dan ini hanyalah simbol, tidak bercela, artinya sempurna. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam itu dituruti, saudara boleh baca Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 22 di rumah. Malam itu Tuhan melakukan apa yang diperkatakannya. Dia melewati tanah Mesir dan membunuh semua anak sulung, mulai dari manusia sampai kepada hewan. Tetapi orang Israel, orang yang percaya kepada Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, terlewatkan, terselamatkan melalui apa? Tanda, yaitu darah penangkal maut. Darah penangkal maut. Dan darah itu mereka oleskan di ambang pintu atas, kemudian di tiang kiri, di tiang kanan. Tidak kebetulan ini kita menjelang memasuki bulan Paskah. Ini adalah Prapaskah. Dan kita akan memasuki Paskah pada bulan 4. Hari ini tanggal 22. Nah, saudaraku, mari kita melihat darah yang sebenarnya, darah penggenapan, darah penangkal maut yang sebenarnya, korban Paskah yang sebenar-benarnya. Mari kita melihat di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19. 1 Petrus ayat 18 sampai 19. Saya bacakan bagi kita sekalian. Dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia,
yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Jadi saya ulang, jadi kita sudah ditebus, orang-orang percaya Yesus itu sudah ditebus. Dikatakan di sana, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Cara hidup yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Jadi cara hidup kita yang sia-sia ini, yang tidak berguna, kebiasaan buruk, ya, keberdosaan, kejahatan, ya sebenarnya itu kita tiru dari nenek moyang kita. Kebiasaan sudah merupakan tradisi berdosa. Saya beberapa waktu yang lalu saya katakan bahwa saya ini keturunan anak kepala adat. Ya. Jadi aturan kami itu lebih banyak kami ikuti aturan adat daripada Alkitab ini. Saya ini anak seorang dukun. Nenek moyang saya seperti itu. Ya. Nah, ada dosa warisan. Ya, syukur-syukur kalau ada harta warisan yang diturunkan. Tapi dosa warisan sudah pasti. Amin. Ya, harta warisan belum tentu ada. Harta warisan belum tentu dapat. Ada harta warisan pun belum tentu kebagian. Ya, salah satunya kalau anak perempuan di daerah kami, di kampung saya itu, ya meskipun dia anak kandung, ya tidak dapat warisan. Ya, Bu Lisa dapat warisan, padahal anak kandung, apalagi kalau anak kucing. Ya, jadi inilah adat yang atur. Jadi semua perempuan akan berkata adil nggak itu? Kau seran adil nggak kalau ada harta? Hah? Jangan geleng kepala. Ya, adil nggak? Jawab. Kalau geleng kepala itu berarti kamu kan sakit kepala. Ya, adil nggak? Kalau kamu sekarang ada harta warisan bapak yang dapat cuman, ya tidak memprovokasi ya. Jangan nanti pulang-pulang, oh, ini tidak adil. Hah? Yang dapat cuma anak laki-laki, menurutmu adil nggak? Ya, semua anak perempuan akan berkata tidak adil. Tapi itulah adat kami juga seperti itu. Tapi kalau Alkitab, oh, itu harus bagi bersama. Ya, kiranya Tuhan memberkati saya dengan harta dan kekayaan yang cukup sebelum ya Tuhan panggil. Ada 3 anakku. Ya, amin. Meskipun 1 laki-laki 2 perempuan, bagi rata. Haleluya. Ya, bagi rata. Ya, kan begitu. Bagi rata. Jadi oleh sebab itu, ya ikuti firman Tuhan supaya dapat bagian yang rata. Jadi arahkan anggota keluargamu untuk ikut aturan firman Tuhan. Supaya kalau ada harta bagi rata. Neni, ya laki-laki 2, perempuan 1 nggak kebagian. Iya, kan gitu. Hah? Kebagian. Yang ngatur bapaknya bukan ibu kan? Yang ngatur bapaknya, yang ngatur 2 laki-laki itu. Oh, yang berhak. Hah? Ya, sudah tradisi. Hah? Ya. Oh iya, Mama Neva. Ayo tuh Mama Neva nggak adil itu. Untuk anak perempuan kasih, untuk anak laki-laki tidak. Itu lagi itu. Lain lagi itu. Ya, itu lain lagi itu. Kita ngomong adil, mau diam-diam kasihnya dengan neni. Hah? Ya, itu ya. Ini sekali lagi tradisi. Kita tinggalkan itu adil, tradisi dan sebagainya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memang kita Alkitab ini, firman Tuhan kita ini, ya, membuat kita damai, membuat kita sejahtera, membuat kita diberkati. Tapi kalau yang datang ke sini yang ibadah anak perempuan aja semua, ya jangan salah kalau besok adekmu share nggak kasih kamu warisan, jangan marah. Ya, kamu tidak bawa dia kepada Tuhan untuk mengerti firman Tuhan. Kalau dia dengar ini betul ya, tidak adil itu.
Kan gitu. Demikian juga siapapun di sini. Ya kecuali ada Ibu Hombing. Ibu Hombing anaknya dapat semua. Karena kenapa? Perempuan semua. Perempuan semua. Saudara, kita kembali. Kalau udah bicara aja mengenai harta, saudara senang. Ini yang kita bicara bukan harta sebenarnya, warisan dosa. Apa? Dosa. Ini berbicara tentang warisan dosa. Harta warisan belum tentu dapat. Warisan dosa pasti. Oleh sebab itu, kalau mau tidak dapat warisan dosa, datang kepada Tuhan dalam pertobatan. Saudara, ada lagi anak-anak jemaat yang tekun ke gereja, saudara-saudaraku. Tapi menjadi titisan. Termasuk di gereja kita ini ada. Menjadi titisan. Dulu entah dari bapaknya, dari mamanya, dari pihak bapaknya, dari pihak mamanya, dia jadi titisan. Ini nggak boleh main-main, serius. Ya, orang tua harus datang bawa anaknya dengan kami untuk pelayanan pribadi. Oh, saya rasakan sekali. Ya, saya rasakan sekali. Karena Tuhan karuniakan saya karunia pelayanan seperti ini, terasa sekali. Bukan lagi terasa, diganggu sekali. Saya nggak cerita. Jadi orang tua harus serius, karena memang ada pelayanan pelepasan. Saya katakan, ya mungkin saudara yang dilepaskan itu kan yang kerasukan setan. Banyak orang ke gereja sekalipun, tapi dalam kendali kuasa setan. Karena orang yang dikuasai setan itu tidak harus selalu menggelepar-gelepar, acting dah. Ke gereja dia, saudara harus melepaskan itu. Kita baca bersama-sama, pegang mic-nya. Ya, 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Stop dulu. Jadi ada dosa warisan. Ada yang protes dengan saya itu berapa minggu yang lalu dari gereja lain datang di sini pelayanan. Saya bilang, Bu, saya tahu dari hasil penelitian saya dengan anak-anakmu dan dari apa yang kamu katakan, ada dosa keturunan. Protes. Ya udah, kalau ibu merasa diri tidak berdosa, jangan datang lagi. Yang saya layani di sini hanya orang yang merasa dirinya berdosa dan terima kebenaran firman Tuhan. Saudara, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang kamu warisi dari nenek moyangmu, termasuk hal yang paling sederhana, merokok, minuman keras, begadang, ya pesta pora. Itu kan modern. Ya, modern. Bukan saja kita warisi dari nenek moyang, itu kita bisa warisi dari bapak kita, bisa warisi dari mama kita, bisa warisi dari tante, om. Kan gitu. Dan itu mengandung kutukan. Di zaman modern seperti ini, zaman now ini masih ada orang yang suka kedukun. Dari mana anak kecil tahu merokok? Tiba-tiba anak kita udah merokok misalnya. Tahu dari mana dia? Diwariskannya dari bapaknya. Bapaknya marah dia. Jangan sampai kau merokok, Naya. Kau merokok ketempeleng kau ya. Tapi dia suruh anaknya beli rokok. Kan gila itu. Jangan kau minuman keras ya, Naya. Jangan minuman keras, Naya. Sementara dia minum bir di depan anaknya. Dan dia katakan ini kan perjamuan kudus. Perjamuan kudus. Saudara, kalau kita melihat dari Keluaran pasal 12 tadi, itu dilarang selama 7 hari untuk memakan roti yang beragi. Roti yang beragi itu roti yang mengandung alkohol saja tidak boleh makan. Beragi itu, ya, ragi itu mengandung apa? Alkohol. Nggak boleh dimakan. Jadi alkohol tidak boleh tersentuh dengan bibir kita. Makanya anggur kita harus anggur manis. Jangan anggur yang beralkohol. Ketika pakai ragi, dia terjadi pengembang. Dia kembang kue itu. Nah, Tuhan mengajarkan kita jangan ada kepalsuan. Biar kuenya kecil, agak keras, tapi itu asli. Ya.
segini besarnya. Berapa on ini biasanya ibu gembala yang biasa bikin roti? Misalnya 1 on segini. Segini kalau udah ngembang dia juga satu on. Sehingga ada yang namanya roti bohong. Di Sumatera Utara ini terkenal dengan roti bohong. Tuhan nggak mau kita palsu, Tuhan tidak mau kita bohong. Ini yang Tuhan ajarkan. Tidak boleh makan roti beragi. Tidak boleh makan yang beralkohol, karena kenapa? Itu semangat kita, rasa percaya diri kita itu palsu. Kalau saudara sudah minum bir, ya, yang tadinya tidak pandai ngomong, itu pandai ngomong. Ada banyak pengecut ketika dia mau labrak orang, dia minum minuman keras dulu, baru dia pergi labrak orang. Kalau dia tidak meminum minuman keras, nggak punya keberanian untuk labrak orang. Itu namanya keberanian yang palsu. Tuhan tidak mau kita memiliki iman yang palsu, rasa percaya diri yang palsu. Tuhan mau kita asli. Amin. Asli. Ya, cantiknya harus asli. Amin. Iya. Kemarin di PRBK saya katakan apa dengan PRBK? Jangan habiskan pemikiranmu untuk mempercantik diri supaya ada daya tarik bagi perempuan, supaya laki-laki tertarik kepadaku, bagi laki-laki supaya perempuan tertarik kepadaku. Enggak begitu. Percayalah, fokuskan hatimu kepada Allah, fokuskan hatimu kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan menarik ya apa yang merupakan kebutuhan termasuk jodoh. Amin. Amin. Ayo, kita harus fokus kepada Allah. Itu dia. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Kita tidak ditebus dari barang yang fana, bahkan tidak ditebus dari logam mulia. Tetapi ayat 19 kita baca sama. 1, 2, 3. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ya, di dalam Keluaran pasal 2 ayat 5 tadi harus jantan, tidak bernoda, tidak bercelah. Keluaran pasal 12 itu hanya simbol. Darah domba tidak bisa menyelamatkan manusia, karena yang harus diselamatkan adalah manusia. Beda ketika bangsa Israel dikeluarkan dari tanah Mesir, itu hanya tanda untuk malaikat saja. Tanda. Ini tanda merah karena nggak ada cat waktu itu. Jadi pakai darah domba. Ini jangan kesini. Perboden. Ya, nggak boleh musnahkan di sini. Tapi darah penangkal maut, ya, darah keselamatan, darah penebus dosa yang sebenarnya ini dia. Ya, darah Kristus, darah Kristus yang tidak bercacat dan tidak bernoda. Kita lanjutkan di dalam ayatnya yang pasalnya, kita lanjutkan di dalam pasal 2. Kita lanjutkan dalam pasal 2 ayat 24. 1, 2, 3. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Jadi dosa yang diwariskan tadi oleh nenek moyang kita, sehingga kita juga bikin dosa sendiri. Dikatakan apa? Yesus sendiri telah memikul dosa kita di mana? Di mana? Di dalam tubuhnya. Jadi dosa warisan yang menimpa kita, dosa pribadi yang kita buat itu terhisap di dalam tubuh Yesus, sehingga Yesus menjadi pendosa. Menjadi pendosa. Dia tidak pernah lakukan dosa, tetapi ada dosa. Pendosa itu artinya tidak pernah lakukan dosa, dia tidak berdosa, tapi punya dosa. Karena kenapa? Dosa semua orang percaya kepadanya terhisap pada dirinya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya, di mana?
Di kayu salib. Ya, di kayu salib. Ya, hanya di kayu salib. Kalau ya di luar kayu salib, bisa-bisa juga orang nanti berpikir dia lakukan dosa. Hanya di kayu salib dia dihukum karena ya Allah menghukum dia karena dia ada dosa yang tidak dilakukannya. Yang lakukan saudara dan saya, dia tanggung. Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, kita ini telah mati terhadap dosa. Secara fisik kita hidup, secara roh kita mati, ya. Dan secara fisik kita akan mati, ya. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, ya, hidup untuk kebenaran. Katakan kiri kanan, kamu telah mati karena dosa. Sadar. Sekarang yuk hidup untuk kebenaran. Itu yang Tuhan mau. Ya, jangan dosanya udah ditebus, Tuhan memberikan hidup yang baru, Tuhan memberikan roh, menghidupkan roh kita, Tuhan menjamin kita masuk surga, tidak dalam neraka, masih hidup dalam kejahatan, masih hidup dalam dosa, masih mengikuti cara-cara nenek moyang kita yang hidup dalam kejahatan dan keberdosaan. Nah, ini dia, ini yang cantik yang suka kita. Ini. Oleh satu, ini saya paling suka. Ya, yang bagian terakhir itu paling suka. Sama-sama 1, 2, 3. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sekali lagi 1, 2, 3. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Tepuk tangan untuk Tuhan. Percaya saudara? Percaya? Loh Pak, saya masih sakit. Kalau masih sakit, ya kita tanyalah. Loh, katanya oleh bilur-bilur Yesus saya telah sembuh. Kita tanya, kenapa saya masih sakit? Kalau gitu ada apa ya? Harusnya saya sudah sembuh. Tanya Tuhan, kenapa saya masih sakit? Ya. Dan Tuhan akan memberikan kita jawaban. Mungkin ada hal-hal yang masih harus kita perbaiki. Tidak terkecuali dengan yang lagi khotbah ini. Ya, tidak terkecuali dengan saya yang ada di sini. Ini karena janji firman Tuhan. Oleh bilur-bilurnya, maksudnya oleh luka-lukanya, oleh darahnya, kamu telah sembuh. Sedang sembuh dan akan sembuh. Jadi kalau belum sembuh juga sekarang, percayalah, engkau mengimani firman Tuhan ini, engkau sembuh. Engkau akan sembuh. Amin. Nah, tadi kita bicara tentang virus corona, dan oleh sebab itu minggu depan kita ibadah online. Mulai minggu depan ibadah online. Maka oleh sebab itu, ya saudara, ya ini pegangan firman Tuhan kepada kita, bahwa Yesus, bahwa bilur Yesus, darah Yesus, luka-luka Yesus telah menyembuhkan kita, sedang menyembuhkan kita, akan menyembuhkan kita, tidak terkecuali dengan penyakit apapun juga. Amin. Ya. Jadi saudara, dengarkan firman Tuhan ini baik-baik, karena saya tidak tahu kapan kita akan kembali ibadah di gereja. Karena mulai minggu depan kita ibadah online. Ya, ibadah online. Jadi saudara harus ada kuota. Harus ada kuotanya. Nanti saya kasih tunjuk caranya. Kita harus ibadah. Jangan kita kurangin ibadah kita. Amin. Sekali lagi kita baca. Oleh bilur-bilurnya, 1, 2, 3. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Tepuk tangan untuk Tuhan. Yang percaya tepuk tangan yang meriah. Artinya kalau belum sembuh ada apa? Mungkin saudara belum percaya dengan bilur ini, atau juga memang belum bertobat, atau memang karena saudara belum percaya dan sekarang saudara percaya, kesembuhan sedang terjadi. Amin. Kita imani ini. Mari kita katakan bersama-sama. Oleh bilur-bilur Yesus
1, 2, 3. Oleh bilur-bilur Yesus saya sembuh. Sekali lagi. Oleh bilur-bilur Yesus saya sembuh. Amin. Ayo. Tapi ingat tadi petunjuk-petunjuk tadi ya, harus jadi orang bijaksana. Jangan sombong rohani. Oh, kan firman Tuhan bilang begini. Lalu saudara ya dibilang tinggal di rumah untuk memperlambat, untuk memutuskan rantai virus corona, untuk memperlambatnya lebih banyak di rumah. Tidak terpaksa jangan keluar rumah. Amin. Lalu sombong rohani. Oh, saya kan Kristen. Sombong rohani itu dosa. Kalau sombong, setan punya kesempatan untuk mencelakai saudara. Jadi begitu. Kita tidak takut, tapi jangan sombong. Ada cara dengan cara kuasa Tuhan, ada cara secara medis. Dua-duanya kita jalan. Secara medis, pemerintah sudah ajarkan begini. Secara rohani, para pendeta, para hamba Tuhan termasuk saya katakan begini caranya. Sehingga hari ini tema kita adalah apa? Darah penangkal maut. Amin. Ya, kita lakukan. Lalu kemudian 1 Korintus 6 ayat 20. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Sama-sama. 1, 2, 3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita ini sudah dibeli. Siapa yang beli? Yesus sudah membeli kita. Dibeli dengan siapa? Ya, kita sudah ditebus, dibeli dari setan, dibeli dari iblis, ditebus dari dosa. Amin. Maka oleh sebab itu dikatakan muliakanlah Allah dengan tubuh. Ya, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Barangkali dalam beberapa minggu, dalam beberapa bulan kita nggak tahu, ya kita hanya lewat online. Tapi berdoalah untuk jemaat Tuhan, berdoa untuk gereja Tuhan, berdoa untuk hamba Tuhan, berdoa untuk bangsa dan negara itu. Itu bentuk pelayanan kita. Jangan menajiskan dirimu, jangan hidup dalam dosa. Jangan makan ragi, ya tadi ya, jangan makan roti yang tidak beragi, tadi Keluaran pasal 12. Jangan hidup dalam hawa nafsu. Ya, roti yang tidak beragi itu mengandung alkohol palsu. Roti yang beragi. Ini roti yang beragi itu palsu. Roti bohong, ya, roti bohong. Dan mengandung alkohol. Alkohol itu juga memicu yang namanya libido, hawa nafsu seks. Jangan hidup dalam hawa nafsu, hidup dalam kekudusan. Saudaraku, mari kita membaca Kejadian pasal 18 ayat 23 dan 25. Di situ firman Tuhan, saya simpulkan firman Tuhan di situ bahwa Allah tidak membunuh orang-orang benar, orang-orang yang hidup dalam kebenaran bersama-sama dengan orang fasik. Itu kesimpulannya, ya. Kejadian pasal 18, gerak cepat Kevin. Bikin dulu Kejadian 18-nya ayat 23 dan 25. Ya, penasaran semua ya, ayatnya belum. Ya, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Ayat 25. Jauhlah kiranya, 1, 2, 3. Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil. Ini doa syafaat Abraham ketika dua malaikat Tuhan hendak memusnahkan Sodom dan Gomora. Ketika Tuhan hendak memusnahkan Sodom dan Gomora. Ini doa syafaatnya. Oleh sebab itu saudaraku, kalau saudara mau aman, kalau saudara mau
anggota keluargamu aman. Ini kan dia berdoa untuk Sodom dan Gomora untuk apa? Untuk keamanan ponakannya si Lot. Ya, ponakannya si Lot. Kemudian Lot punya istri 1 dan 2 anak perempuan anak gadis. Dia berdoa untuk itu, terutama untuk itu supaya malaikat Tuhan jangan memusnahkan Sodom dan Gomora, karena di Sodom dan Gomora ada ponakannya si Lot dan menantunya atau istrinya si Lot dan 2 anak daripada Lot. Ya, cucu Abraham. Jadi kalau kita ini mau aman diri kita sendiri, kita mau aman anggota keluarga kita, harus doa syafaat. Amin. Yang satu hal di situ saya berkata kepada saudara, Allah kita adalah Allah yang adil. Tuhan tidak membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik. Sebab kalau begitu, ya apa gunanya orang hidup dalam kebenaran? Maka jadilah orang benar, tinggalkan kefasikan. Saudara, lalu kemudian mari kita meyakini firman Tuhan. Firman Tuhan tidak mengecewakan. Janji Tuhan tidak palsu. Janji Tuhan tidak mengecewakan. Mari kita lihat Roma pasal 10 ayatnya yang ke-11. Roma 10 ayat 11. Sama-sama 1, 2, 3. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak akan dipermalukan. Satu tadi apa? Hanya dengan darah domba saja orang Israel selamat dari kematian anak sulung. Terlebih lagi pada hari ini yang menjamin kita adalah darah Yesus, darah yang sempurna. Maka oleh sebab itu kita pun tidak akan dimusnahkan, tapi mari menjadi orang benar, jangan menjadi orang fasik. Ada amin? Ada amin? Yang menjamin kita hari ini bukan darah binatang, bukan darah domba, bukan darah kambing. Darah domba dan darah kambing saja, karena itu firman Tuhan. Ya, karena Allah yang memberikan syarat itu, orang Israel luput. Amin. Apalagi jaminannya hari ini terhadap kita adalah darah Yesus, bilur Yesus. Pasti kita aman, pasti kita selamat. Katakan kiri kanan. Kita dijamin oleh darah Yesus. Pasti kita selamat. Pasti kita sehat. Pasti kita aman dari virus corona. Hanya jangan sombong rohani. Jangan ceroboh. Jangan hidup dalam dosa. Kalau begitu kamu dodol. Kan gitu kan? Kalau kita hidup dalam dosa, ya dodol lah kita. Mari kita hidup dalam kebenaran supaya kita ini aman. Amin. Dan itu tadi, ya, itu janji firman Tuhan. Kita percaya kepada Yesus Kristus, kita percaya kepada janji firman-Nya. Kita tidak akan dipermalukan. Jadi ini kita sungguh-sungguh, kita lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Jangan main-main. Lebih sungguh-sungguh lagi kita berdoa. Lebih sungguh-sungguh lagi kita memelihara kekudusan kita. Lebih sungguh-sungguh lagi kita membaca dan mempelajari firman Tuhan. Jangan saja ketika ada kasus ini, seterusnya. Nah, setelah nanti udah diumumkan, udah aman, ya kita berbondong-bondong datang ke gereja. Kita bersaksi bahwa banyak bawa jiwa. Kita percaya kita akan berjumpa lagi. Ada amin? Kita percaya akan jumpa lagi. Amin? Jumpanya di mana? Nah, itu yang bilang di sorga itu nggak percaya dia. Ya. Jumpa di sini, jumpa di gereja. Ini bicara konteksnya kita ya sedang terancam dengan virus corona, tapi kita aman oleh karena darah Yesus. Amin. Ya, darah domba saja orang Israel aman, apalagi darah Yesus. Maka oleh sebab itu pada hari ini kita melakukan perjamuan suci. Karena kenapa? Mari kita melihat Matius 26. Kita akan melakukan perjamuan suci. Matius pasal 26 ayat 26. Dan ketika mereka sedang
sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Ayat 27, sama-sama ayat 27, 1, 2, 3. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Ayat 28, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ya, kita baca sama-sama sekali lagi. Ya, 1, 2, 3. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita baca sekali lagi ayat ini. Ya, tetap di situ, jangan kemana-mana. Baca kembali ayat ini, Kevin. Matius 26 tadi ayat 26 sampai ayat 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Jadi ketika saudara makan roti itu sama dengan makan tubuh Yesus. Artinya apa? Tubuh Yesus menyatu dengan tubuh kita. Amin. Amin. Ya, sekali lagi saya katakan, ketika kita makan roti perjamuan kudus hari ini sama dengan kita memakan tubuh Yesus. Bukan karena kita kanibal, tapi dalam rangka tubuh kita menjadi satu dengan tubuh Yesus. Kuasa setan, kuasa maut, sakit penyakit tidak berkuasa atas tubuh kita. Yang percaya berkata amin. Ya, tubuh rohani ada di dalam diri kita. Oleh sebab itu jangan hidup dalam kedagingan, karena tubuh Yesus ada dalam tubuh. Ayat 27 sekali lagi. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku. Jadi ketika saudara dan saya minum anggur ini, kita minum darah Yesus. Bukan karena kita vampir, karena memang kita bukan vampir, tapi dalam rangka darah Yesus menyatu dengan darah kita, sehingga ada keselamatan di dalam diri kita, ada kesembuhan, ada perubahan karakter, ada perubahan sifat, dan kuasa setan, kuasa iblis, sakit penyakit termasuk virus corona dalam nama Yesus tidak berkuasa terhadap darah dan tubuh kita. Sebab inilah darahku, darah perjanjian. Ya, ketika Yesus mati di kayu salib, genaplah perjanjian yang Allah janjikan di kitab Kejadian, ketika Tuhan berkata, anak dari perempuan ini akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Tadi kita sudah membaca Keluaran pasal 12. Darah itu hanya darah simbol saja. Darah yang sebenarnya darah Yesus. Jauh maha kuasa, jauh maha kuat, jauh maha sempurna. Oleh sebab itu, setan, iblis, sakit, penyakit dan penderitaan, virus apapun tidak berhak dalam nama Yesus masuk di dalam diri kita, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus keluar semuanya itu. Amin. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk apa? Pengampunan dosa. Dosa kita diampuni, kita dipulihkan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Terlebih dahulu kita nyanyikan lagu salibnya.